Pak Hasan, Anda cuma bisa baca ayat Al-Quran, tapi artinya tidak paham. Menurut saya lebih penting mengerti daripada membaca. Nah ini yang kacau. Anda mengatakan Muhammad Kece baca belepotan. Saya tahu, karena saya bukan orang Arab. Tidak mungkin sama dengan orang Arab. Saya yakin Pak Hasan juga kalau disuruh baca belepotan nggak benar itu. Siapa yang membenarkan? Yang paling parah ini Pak Hasan cuma bisa baca Arab tapi tidak mengerti artinya. Nah ini yang paling parah. Muhammad Kece belepotan baca nggak masalah. Yang penting artinya mengerti maksud tujuannya. Begitu. Contoh, Fawailul lil musholin. Apa artinya? Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Daripada Muhammad Kece celaka berhenti sholat. Ngapain? Kan begitu. Itu paham. Kalau Pak Hasan kan cuma bisa baca. Baca Fawailul lil musholin artinya tidak paham. Maka sholat dijalanin terus. Karena Pak Hasan ini tidak paham. Sholat itu tiangnya agama. Itulah jelas. Jangan sok-sokan dengan Arab lah. Kalau nggak ngerti. Jadi akhirnya membodohi diri sendiri. Begitu Pak Hasan. Anda ini gimana? Bagaimana mungkin Anda mengerti Al-Quran kalau Anda tidak mampu membaca gitu loh. Padahal untuk memahami Al-Quran itu sebenarnya itu banyak ilmu-ilmu yang harus Anda kuasai. Bukan hanya sekedar membaca, apalagi hanya umat terjemahan seperti Anda gitu loh. Untuk memahami Al-Quran ini, itu harus ada kaidah-kaidah cara-caranya untuk memahami per kalimat gitu loh. Sehingga dia itu mampu mengerti, mampu mengetahui setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran gitu loh. Saya mengerti Al-Quran 36 tahun di Islam. Sejak kecil saya juga belajar Arab. Belajar sorok, belajar nahu, ilmu ma'ani, bade, bayan, paham saya. Ayo, ilmu sorok, nahu, hafal saya. Saya ini mantan ustad. Jadi Anda jangan membohongin orang. Terus bahasa Arab, saya lama di Arab. Di Mekah, Madinah, Jeddah. Paham saya. Mau bilang apa lagi ente? Jadi ente itu gak bisa bohongin orang yang paham lah. Diketawain. Aduh. Ini yang sok pinter nih. Baru bisa baca huruf Arab aja udah merasa paling pinter. Artinya yang penting. Ya, artinya bukan bacaannya. Jelas ya. Muhammad Kece ini udah lama di Arab, paham betul bahasa Arab. Bikin ketawa nih Pak Hasan sama Pak Jamal. Dua orang nih, sok pinter. Loh, kalau Anda mengenal Al-Quran 36 tahun, coba Anda bayangkan. 36 tahun, begitu ya. Itu bacanya aja belepotan Anda. Itu apa artinya? Anda ini tidak sama sekali memahami. Membaca aja sudah belepotan 36 tahun. Berarti IQ Anda ini di bawah rata-rata gitu. Nah, saya coba apakah Anda paham benar-benar? Benar-benar. Terus gini aja. Ketika saya mengatakan yaktulu, itu fungsinya apa? Itu isim apa? Itu isim apa? Coba saya ini ngetes dulu ya. Itu yaktulu itu isim apa? Dan tentang pembentukan ketika yaktulu itu apa yang Anda terjemahkan dari yaktulu itu? Pengerti pemahaman Anda apa tentang yaktulu itu? Coba saya ingin tes Anda. Kalau Anda memang benar-benar paham nahwu shorof, coba Anda jelaskan. Aduh, itu sudah nggak guna itu Pak Hasan. Nggak perlu isim apa. Kalau sudah mengerti artinya, tinggal to the point aja, ke tujuan, nggak usah berbelit-belit. Isim fa'il, isim fa'il.
Nggak perlu itu. Itu bagi anak baru masuk pesantren. Diajarkan isim fa'il, maf'ul. Itu kan baru anak belajar. Sekarang orang sudah tua begini, bukan itu yang harus dipelajari. Ya, isim fa'il, maf'ul, bukan maf'ul, bukan. Jadi yang dipelajari itu artinya. Mengerti nggak artinya? Bukan mutar-mutar satu kata dibolak-balik. Ya, sudah nggak perlu. Karena ini bukan di pesantren, bukan pelajaran pesantren. Anda itu jangan muter-muter dari isim, coba pengen nguji masalah itu. Saya paham, itu adalah jurmiyah, itu yang kayak gituan. Jadi cara baca itu harus pakai sorob nahu itu untuk membaca kitab kuning yang gundul, tidak ada harakatnya, tidak ada kasroh domahnya, itu loh Pak Hasan. Bukan untuk mengartikan, bukan. Ya, Anda itu jangan muter-muter sendiri, bingung sendiri. Jangan membodohi orang lain, diri sendiri bodoh gitu loh. Jangan mengeles, katanya Anda pinter nahu, pinter sorob. Nah, setelah saya mengatakan yaktulu itu isim apa, cuman ngetes loh ya, ini tes Anda. Yaktulu isim apa dan bagaimana Anda menjabarkan tentang kalimat yaktulu. Nah, kalau Anda belajar Al-Quran selama 36 tahun, hal-hal sekecil ini dasar loh. Ini pelajaran anak SD. Yang saya sebut ini, yang saya ujikan ke Anda ini, pelajaran anak SD. Ngerti nggak? Itu hal-hal yang mudah sekali. Nah, jika orang itu pernah belajar, pernah sekolah madrasah, pasti tahu seperti ini. Nah, berhubung katanya Anda 36 tahun belajar Al-Quran. Kalau 36 tahun belajar Al-Quran, itu sudah menguasai semuanya. Jangan-jangan mulutnya Anda yang ini. Setelah saya mengetahui tentang mengetes Anda tentang yaktulu, Anda gak tahu apa-apa. Anda ngelihat hahaha, cuman gitu. Itu menandakan bahwa Anda ini nggak tahu apa-apa. Anda ini odong-odong. Iya, saya bukan mau mengajari nahu sorob di sini. Saya kan butuhnya ini kedengaran suara saya oleh pendengar-pendengar PN saya. Ngapain saya membahas tentang sorob nahu sementara pendengar PN saya tidak memerlukan itu, malah blunder, nggak ngerti, muter-muter di situ. Ya, walaupun Anda mau menguji tentang sorob nahu ke saya, tapi saya tidak menjawab sorob nahu. Yang saya jawab ini, di mana ayatnya orang Islam akan masuk surga. Itu aja. Supaya didengar oleh orang lain. Silakan terangkan oleh Pak Hasan, ayatnya di mana orang Islam masuk surga, itu aja. Karena yang saya temukan di Al-Quran, orang Islam itu akan mendatangi neraka. Sesuai surat 19 Maryam ayat 71. Ini yang penting. Jadi suara saya butuh didengar oleh orang lain. Bukan saya mau mengajarin Anda, mau menjelaskan kepada Anda tentang sorob nahu, bukan. Ini yang saya sampaikan Pak Jamal, Pak Hasan. Loh, kenapa Anda sendiri yang mengatakan bahwa saya menguasai semuanya, termasuk nahu, sorob, dan segala macam, untuk menguasai Al-Quran, belago, dan segala macam. Anda bilang menguasai, tapi setelah saya tes pelajaran anak SD, Anda gak tahu ternyata. Anda hanya bisa mengeles, gitu. Katanya belajar Al-Quran 36 tahun, tapi ternyata pelajaran SD aja, SD itu coba Anda bayangkan, itu pelajaran SD kelas 3. Itu 3 tahun loh ya, cuma 3 tahun. Seharusnya Anda sudah bisa menerjemahkan apa yang saya tanyakan tadi, gitu loh. Orang kalau belajar 36 tahun itu, jangankan hanya bacaan ini, mantek, belago, semuanya itu sudah menguasai kalau 36 tahun gitu.
Nah, Anda saya tanyakan pertanyaan dari pelajaran anak SD, Anda ternyata tidak tahu gitu loh. Anda hanya mengeles gitu loh. Ini membuktikan bahwa Anda itu adalah odong-odong yang tidak memahami apapun tentang Al-Quran. Nah, jika Anda tidak tahu nahwu dan sorob, bagaimana Anda dikatakan memahami Al-Quran? Bacaannya aja Anda sudah jauh daripada tajwid gitu. Sedangkan apa? Membaca makhorijul huruf salah itu bisa berubah makna, ngerti ya? Maknanya itu sudah berubah gitu loh. Itulah keagungan bahasa Al-Quran gitu loh. Padahal bahasa untuk melihat keindahan Al-Quran ini, Anda itu harus menguasai bahasa belago. Ilmu belago yang disebut belago ini, disitulah cara untuk mengetahui bahwa bahasa sastra, keindahan dalam Al-Quran itu dapat Anda ketahui kalau Anda mampu mempelajari belago gitu. Itu itu sudah jauh itu berarti apa? Sudah mengetahui, memahami ilmu nahwu dan sorof. Sedangkan Anda nahwunya aja, pelajaran kelas 3 SD aja Anda tidak mampu, tidak bisa, bagaimana Anda mau memahami Al-Quran gitu. Anda ini hanya odong-odong gitu. Apa tadi Mas? Ya dulu, ya. Minta sama dia isim apa gitu ya. Bagus. Pertanyaan jawab tuh Mas. Sebenarnya pertanyaan saya itu memang bersilang gitu loh Pak. Bersilang maksudnya antara bacaan dengan yang saya tanyakan itu bersilang gitu loh Pak. Saya hanya ingin menguji gitu. Sebenarnya pertanyaan saya itu cuma silang gitu loh Pak. Silangnya itu artinya ya kan fi'il itu Pak. Kalau yaktulu itu kan fi'il. Fi'il itu menjelaskan tentang sesuatu yang belum terjadi kan begitu Pak. Nah itu pertanyaannya saya silang menjadi isim gitu. Yaktulu itu isim apa gitu. Kalau dia itu paham, nah pasti ngerti. Oh yaktulu itu bukan isim tapi fi'il. Nah kalau dia itu mampu menguasai itu, memutar kebalikkan saya, menyalahkan saya, berarti saya tahu dia itu tahu nahwu sorob gitu Pak. Ternyata dia itu nggak menjawab sama sekali. Artinya apa? Dia tidak pernah membaca sama sekali tentang hal itu gitu loh. Itu saya dengerin tadi ketawa loh, asli saya ketawa loh. Dia jawab lagi. Udah nggak usah nanyain isim apa fa'il lah, itu jawabannya kamu. Loh itu bukan isim dong Mas, itu fi'il. Nah gitu kan dia cakep gitu jawabannya. Pakai dia nolak tapi mengiyakan itu. Isim fa'il lah, isim maf'ul lah. Astagfirullahaladzim, penipu, benar-benar penipu ya kelihatan. Saya sebenarnya ini Pak, sudah itu kan fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari itu kan menjelaskan tentang sesuatu yang akan terjadi kan begitu Pak. Tapi dia itu belum melakukan kan begitu. Itu fi'il mudhari. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah itu isim apa? Begitu. Makanya dia itu mengatakan isim ini. Itu membuktikan sebenarnya bahwa dia itu tidak tahu apa-apa. Padahal pertanyaannya saya itu memang sengaja disilang sama saya gitu loh. Dia itu untuk mengukur kemampuan dia sebenarnya, karena dia itu mengaku ahli mengaku memahami nahwu, sorob, belagoh dan segala macam gitu loh Pak. Dan belajar Al-Quran 36 tahun. Ternyata saya tanya tentang pelajaran anak SD aja yang saya sengaja saya silang. Dia itu nggak merespon sama sekali. Jika dia pernah madrasah Pak, kelas 3 SD itu Pak, kelas 3 SD itu pasti tahu tentang kalimat itu gitu loh. Yang saya tanyakan itu gitu loh. Berhubung dia itu cuman kuar-kuar aja, cuman tahu namanya gitu Pak,
tidak tahu isinya apa gitu, sehingga dia itu makanya lari terus dari pertanyaan saya.